Pandemi itu membuat bukan hanya saya stres, tapi hampir semua orang stres. Apalagi kayak kita yang setiap hari kerjanya 24 jam. 2 minggu saya kebingungan, saya harus ngapain, itu stresnya minta ampun. Keluar, masuk, makan, tidur itu kayak stresnya kayak apa ya? Biasa kegiatan pagi, pulang malam gitu kan. Nama saya Nana Anang Sujana, biasa dipanggil di sosial media Anang Sujana. Sebelum pandemi saya adalah pengusaha boneka yang dulu pernah membuat boneka model-model SEA Games. Pandemi itu membuat bukan hanya saya stres, tapi hampir semua orang stres. Apalagi kayak kita yang setiap hari kerjanya 24 jam. Akhirnya saya berpikir, kalau begini terus saya bisa stres dan bisa sakit ini. Ya itulah saya menggali hobi saya, ternyata di ikan dan tanaman. Akhirnya itu yang saya gali, saya jual gitar. Karena saat itu memang kita benar-benar menghemat. Karena kan memang pas pandemi nggak ada pendapatan kan, 450.000. Kemudian saya beli 3 ember dan saya beli 150 ekor ikan lele. Saya belajar dari YouTube bikin ember, kemudian ember saya modifikasi. Dan besoknya ada teman bermain, lihat, begitu lihat, embernya bagus. Mau dong saya, ya saya bilang, mau nggak 300.000? Terus dia mau, ya sudah saya jual. Dan alhamdulillah, saya nggak menyebutkan ya modalnya berapa karena ini rahasia perusahaan. Tapi pasti tahu dah berapa karena harga ember kan semua orang tahu. Tapi bukan itu yang penting, idenya bro. Karena beberapa teman saya ikut nyontek, membikin pakai fiber, bocor terus. Nah itu yang mahalnya. Dan akhirnya dari ember itu saya kembangkan tuh. Alhamdulillah selama 2,5 bulan saya sudah menjual ember seharga 300.000, 75. Lumayan kan? Modal 450.000. Akhirnya istri saya suruh membuat masakan dari lele. Kemudian belajar dari YouTube dan alhamdulillah dari pengembangan lele itu akhirnya bikin juga resto, Budimi restonya. Jadi dari pemeliharaan lele kemudian ke restonya. Saya juga membuat satu usaha namanya Ghost Kitchen atau dapur hantu, dapur setan, dapur apapun namanya. Jadi boleh Anda kalau datang ke tempat Budimbe Resto, tidak ada tuh mereknya cuma sekedar doang. Tidak ada tuh bangku-bangku yang disetting sedemikian rupa, yang di branding, yang duitnya gede, kursi-kursi tidak ada. Tetapi kalau Anda pesan, barangnya ada. Nah, jadi nggak kelihatan, barang ada. Ini kisah nyata, ini bukan bohong-bohongan. Jadi ketika Anda pesan malam, saya mau masakan lele ini, lele itu gitu, kirim. Ya karena ini zamannya sekarang internet, zamannya sosial media, maka itu kita gunakan. Grup WA, grup Telegram, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Itu adalah aset untuk jualan. Tidak harus berbayar, itu aja jalan. Pertama itu yang pusing memang memikirkan sempurnanya itu. Wah kalau saya buka masakan perlu alat yang mahal nih, kompornya dan lain karyawannya. Ternyata enggak. Kita dengan gini jalan dan alhamdulillah zero stock. Artinya keuntungannya clear 100% bersih. Saya alhamdulillah belajar cuma beberapa bulan di YouTube. Akhirnya sekarang saya dianggap pakar. Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan pakar beneran. Dan yang paling menarik, saya baru tahu ternyata menanam hidroponik, menanam kayak kangkung, pokcai, kacang panjang, semua hal hanya dengan kapas tanpa tanah. Nah di hidroponik atau yang saya sebut sih di tempat saya adalah aquaponik. Kenapa? Karena menanam cabai, menanam kangkung hanya dengan kapas dan air di atas ember. Di bawahnya lele 25 ekor, di atasnya kangkung 12 biasanya. Dan ketika kita punya ember 10 itu bisa tiap hari panen itu. Memang kebanyakan orang di situasi terpaksa itu biasanya jubah kebesarannya akan dengan sini dibuang. Tapi ada yang nggak bisa juga, ya akhirnya dia susah sendiri. Misalnya saya, ada beberapa karyawan saya juga ngomong, Bapak kan dulu yang punya, Bapak membangun rumah sampai 216, kemudian punya toko juga cukup, di boneka dikenal. Kok mau-maunya jualan lele? Nah itu,
kata orang, gengsi tidak bikin kita kaya. Tapi orang kalau sudah kaya hidupnya pasti bergengsi. Jangan dibalik-balik. Jadi saya mengacu ke situ, ya sudah memang saya nggak punya apa-apa kok. Saat pandemi semua orang sama, nol semua. Saatnya sekarang buang gengsi, harus kreatif, buang ego, dan yang penting-penting adalah harus berani berubah.